Rahasia mengapa manifestasi panjenengan belum tiba? Pernahkah panjenengan merasa seolah-olah sedang berteriak ke dalam ruang hampa? Panjenengan sudah afirmasi ribuan kali, sudah nulis jurnal hingga tangannya capek, dan panjenengan sudah memvisualisasikan impian panjenengan sampai panjenengan bisa melihatnya dengan mata tertutup. Tapi kemudian ketika buka mata, ah, realitas panjenengan masih sama. Tagihan masih numpuk, hubungan masih terasa jauh, atau mungkin tubuh panjenengan masih terasa sakit, tidak berenergi. Di titik ini, kebanyakan orang akan berkata, manifestasi itu bohong, Pak Lang itu pembohong, penipu, ngibul, ngedabus. Tapi bagaimana prosedur jika saya katakan pada panjenengan bahwa saat ini, detik ini juga bahkan, apa yang panjenengan inginkan sebenarnya sudah ada. Masalahnya itu bukan karena alam semesta tidak mendengar panjenengan. Masalahnya adalah panjenengan masih bertindak sebagai orang yang menginginkan, bukan orang yang sudah memiliki. Itu masalahnya. Jadi hari ini Pak Lang akan membongkar kode yang terakhir. Kita akan berhenti mengejar dan kita akan mulai menariknya. So, mari kita masuk ke dalam frekuensi di mana keajaiban bukan lagi sebuah kebetulan, melainkan sebuah kepastian, ya, seperti ilmu pasti. Yang pertama, Pak Lang akan jelaskan adanya jebakan menginginkan, karena menginginkan itu menjebak sebenarnya. Banyak dari panjenengan terjebak dalam siklus kekurangan, disadari atau tidak. Saat panjenengan berkata, saya ingin kaya, maka alam semesta akan menangkapnya sebagai saya tidak punya uang. Ya, kenapa? Ya karena saya ingin kaya. Kalau ingin kaya berarti kan nggak punya uang. Semesta adalah cermin yang sangat jujur sedulur. Ia tidak memberikan apa yang panjenengan minta, tetapi dia memberikan siapa diri panjenengan itu. Bayangkanlah panjenengan berdiri di depan cermin. Jika panjenengan ingin bayangan di cermin itu tersenyum, panjenengan tidak bisa memaksa bayangan di kaca itu untuk tersenyum duluan. Panjenengan tidak bisa memohon pada kaca itu. Panjenengan harus menjadi orang yang tersenyum lebih dulu, baru kemudian bayangan di kaca itu atau di cermin itu akan ngikutin. Gitu kan? Jadi manifestasi ada tentang mengubah state of being atau kondisi internal panjenengan. Jika panjenengan merasa cemas tentang kapan keinginan akan datang, panjenengan sebenarnya sedang memancarkan sinyal bahwa panjenengan belum memilikinya. Sadari itu. Dan selama panjenengan memancarkan sinyal belum memiliki, sistem ketertarikan hukum asumsi akan terus memberi panjenengan situasi di mana panjenengan belum memiliki. Sedulur, Mas Neville Goddard adalah salah satu guru manifestasi terbesar. Beliau itu selalu menekankan tentang pentingnya hidup dari akhir atau living from the end atau lengkapnya living from the end result. Ini bukan sekedar cara untuk berpura-pura ya, tetapi adalah tentang keyakinan yang sifatnya apa ya, sifatnya radikal itulah. Jadi panjenengan harus mengasumsikan perasaan bahwa doa panjenengan itu sudah terkabul. Bagaimana rasanya jika saldo uang panjenengan sudah penuh? Gimana rasanya? Bagaimana rasanya jika orang yang panjenengan cintai sudah ada di samping panjenengan? Gimana rasanya? Rasakan kelegaan itu, rasakan kebahagiaan itu, rasakan ketenangan itu. Saat panjenengan merasa tenang, panjenengan berhenti memaksa-maksa alam semesta. Dan saat itulah pintu-pintu mulai terbuka, pintu-pintu keajaiban. Ingat ya sedulur, intensitas emosi panjenengan itu adalah bahan bakar dari manifestasi. Jadi jangan hanya berpikir tentang impian panjenengan, tetapi berpikirlah dari impian panjenengan. Sedulur, ada satu hal yang sering membuat orang menyerah, yang disebut sebagai jembatan kejadian atau bridge of incidents. Ini adalah periode saat panjenengan menetapkan niat dan saat kenyataan itu muncul secara fisik. Jadi rentang waktu antara dua titik itu. Seringkali di jembatan ini yang terlihat semuanya kacau. Misalnya panjenengan pengen pekerjaan yang lebih baik. Tiba-tiba tanpa diduga, panjenengan malah dipecat dari pekerjaan lama panjenengan. Orang awam yang tidak tahu menahu tentang hukum asumsi akan berkata, wah sial banget nih, tapi bagi seorang manifestor yang paham betul tentang hukum asumsi, tahu bahwa ini adalah proses pembersihan. Mengapa demikian? Sebab di sini alam semesta sedang meruntuhkan struktur lama yang tidak cocok dengan versi baru panjenengan. Dengan demikian panjenengan jangan goyah karena apa yang dilihat oleh mata fisik panjenengan itu palsu. Mata fisik panjenengan hanyalah laporan dari pikiran masa lalu panjenengan. Jika panjenengan ingin masa depan yang berbeda,
Panjenengan harus lebih percaya pada visi internal panjenengan, pada pikiran terdalam panjenengan, pada asumsi panjenengan, daripada mempercayai apa yang panjenengan lihat dengan mata fisik panjenengan. So, panjenengan harus tetap berada dalam asumsi semua bekerja untuk kebaikan panjenengan. Bahkan saat tampaknya malah nggak karu-karuan, berantakan. Di video ini, Pak Alang juga akan beritahukan panjenengan pentingnya detachment ya, apa itu melepaskan, melepaskan. Melepaskan atau detachment itu bukan berarti panjenengan berhenti menginginkan atau berhenti mengharapkan, bukan ya. Tetapi artinya lebih pada berhenti untuk merasa butuh. Butuh itu apa ya, ngarep banget, kemrungsung, kudu kemudu itu namanya butuh. Jadi ada perbedaan besar antara keinginan dan kebutuhan ya. Kebutuhan itu berasal dari rasa takut sebenarnya, sedulur. Sedangkan keinginan itu merupakan ekspresi diri. Saat panjenengan berkata misalnya, aku harus punya ini. Kalau aku nggak punya ini, aku tidak akan bahagia. Itulah yang disebut butuh. Di sini panjenengan sedang menciptakan resistensi yang sangat besar dan sebenarnya panjenengan sedang mencekik energi itu sendiri. Ya, panjenengan gagal. Tapi kalau panjenengan berkata, ini yang kuharapkan atau sesuatu yang lebih baik lagi sudah menjadi milikku. Aku tidak tahu bagaimana caranya mimpiku ini terjadi. Aku tidak tahu kapan, tetapi aku tahu ini semua sudah selesai. Nah, pernyataan inilah pernyataan ekspresi, berbeda dengan pernyataan semula yang tadi butuh tadi. Dan kemudian sedulur, ketidaktahuan panjenengan tentang bagaimana itu adalah ruang di mana keajaiban itu bekerja. Biarkan saja inteligensi atau terbatas atau kecerdasan Tuhan lah katakanlah begitu ya, yang akan mengatur detailnya. Tugas panjenengan hanya satu toktil ya, siji wae, siji toktil, yaitu menjaga getaran panjenengan tetap selaras dengan hasil akhir itu. Nah, sebagai penutup para sedulur, mulai hari ini, mulai video ini selesai didengarkan, berhentilah berjuang. Artinya berjuang yang ngoyo ya. Berhentilah mencoba memanipulasi dunia luar untuk mendapatkan apa yang panjenengan harapkan. Tetapi alihkan perhatian panjenengan ke dalam. Setiap pagi saat panjenengan bangun, klaim identitas baru panjenengan. Misalnya panjenengan ingin sukses, bertindaklah dengan kepercayaan diri sebagai orang yang sukses. Ya, cintailah diri panjenengan dengan cara yang ingin orang lain memperlakukan pada panjenengan. Panjenengan ini bisa disebut sebagai penulis dari naskah hidup panjenengan sendiri. Penanya ada di tangan panjenengan. Tintanya yang panjenengan gunakan adalah emosi panjenengan dan keyakinan panjenengan. Jangan biarkan keadaan saat ini mendikte siapa panjenengan. Panjenengan sendiri yang mendikte keadaan itu untuk panjenengan. Dunia ini hanyalah bayangan dari apa yang terjadi di dalam diri panjenengan. Ubah bayangannya dengan mengubah cahayanya atau sumber cahayanya, yaitu isi batin panjenengan. Percayalah sedulur, saat panjenengan berhenti mengejar, maka hal-hal yang panjenengan inginkan akan mulai mengejar panjenengan. Apapun itu, uang, jodoh, karir, kesehatan, ya, jalan-jalan ke luar negeri, menjadi sarjana, menjadi doktor, menjadi profesor, menjadi jenderal. Panjenengan nggak usah pusing-pusing mencari jalan. Sebab panjenengan adalah jalan itu sendiri. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan semua keraguan. Katakan dalam hati, sudah selesai. Semuanya sudah menjadi milikku. Dan begitulah adanya. Salam seger waras.